Kita lanjut bahas BTTH episode 292 dan ini merupakan episode terakhir dari perjalanan Xiaoyan menjadi seorang elit Dodi. Selanjutnya kemungkinan kita akan bahas tentang BTTH Kaisar Api. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan penghancur yang luar biasa dari pedang merah raksasa, dan dia berpikir jika sampai terkena serangan dari pedang tersebut, kemungkinan Xiaoyan akan benar-benar mati. Namun Xiaoyan tetap bersantai. Selanjutnya dia mengatakan, "Hun Tiandi, mungkin kau memang telah bersiap, tapi aku juga." Tangan dari Xiaoyan membentuk sebuah segel. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, yang kemudian sebuah cahaya terang kini telah dikeluarkan dari dalam mulut Xiaoyan. Hal itu melesat ke arah langit dan kemudian berubah menjadi panggung yang cukup besar. Guiyuan dan juga yang lainnya cukup terkejut ketika melihat hal tersebut, yang kemudian berkata, sebenarnya itu merupakan panggung api surgawi. Ini merupakan sesuatu yang telah dibawa oleh Sukun dari rumah Dewa Kuno Tose saat itu. Panggung api surgawi telah melayang di langit. Tubuh Xiaoyan kemudian bergerak dan dia berdiri di atas panggung tersebut. Sebuah fluktuasi yang cukup aneh menyebar di dalam tubuh Xiaoyan, dan hal itu menyelimuti seluruh benua Doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Xiaoyan kemudian berkata, atas nama Dewa Api, seluruh api surgawi yang berada di dunia ini, dengarkan perintahku. Peringkat 23 dari api surgawi, api kuning misterius, ambil posisimu. Sebuah ledakan langsung terdengar dari dalam gunung yang berjarak 50.000 km dari dataran tengah. Api kuning tua kini telah keluar dari gunung tersebut dan kemudian melesat seperti bintang jatuh yang membelah langit. Dalam sekejap saja, hal itu telah muncul di atas panggung api surgawi milik Xiaoyan ini, dan dia mengambil posisi pada pilar api nomor 23. Selanjutnya, Xiaoyan kembali mengatakan, api surgawi peringkat 22, api roh binatang 10.000, ambil posisimu. Api surgawi peringkat 21, ambil posisimu. Api surgawi peringkat 19, api inti teratai hijau, ambil posisimu. Sebuah api yang berwarna hijau sekarang keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan kemudian melesat untuk menuju ke atas pilar batu. Banyak individu yang ada di tempat ini cukup tercengang menyaksikan pemandangan ketika Xiaoyan benar-benar mampu memanggil api surgawi. Seolah-olah Xiaoyan adalah rajanya dari api surgawi tersebut. Tidak ada satupun api surgawi yang berani menentang perintah dari Xiaoyan. Hingga detik ini Xiaoyan masih terus mengatakan, api surgawi peringkat ke-7, api leluhur emas 9 yang tenang, ambil posisimu. Tubuh dari Yan Jin tiba-tiba saja bergetar dan api berwarna emas sekarang telah langsung keluar dari dalam tubuhnya yang melesat menuju ke atas pilar batu. Beberapa api surgawi lainnya mungkin memang telah memiliki pemiliknya masing-masing, namun saat ini mereka semuanya telah melarikan diri dan keluar dari dalam tubuh pemiliknya setelah dipanggil oleh Xiaoyan. Bahkan hal itu juga terjadi pada Pak Tua Senong, Sun Er, Woyan, Woshi, dan juga yang lainnya. Xiaoyan kembali mengatakan, api surgawi peringkat ketiga, api teratai pemurni iblis, ambil posisimu. Dalam waktu yang cukup singkat, Xiaoyi keluar dari dalam tubuh Xiaoyan yang kemudian melesat menuju pilar batu nomor 2. Sekarang, di panggung dari api surgawi ini sudah ada sekitar 21 api surgawi, dan aura yang terpancar di dalamnya adalah sesuatu yang akan menggemparkan dunia. Adegan seperti ini telah membuat Hun Tiandi cukup terkejut. Samar-samar dia merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Detik berikutnya, tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada Hun Tiandi. Kemudian Xiaoyan mengatakan, api surgawi peringkat kedua, api pelahap ketiadaan, ambil posisimu. Tubuh dari Hun Tiandi pun langsung bergetar dengan hebat. Api pelahap tiadaan telah dilahap oleh dirinya, dan kali ini telah menunjukkan tanda-tanda untuk keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi. Merasakan hal seperti ini, Hun Tiandi pun langsung menyegel dirinya menggunakan doki supaya api pelahap tiadaan itu tidak keluar dari dalam tubuhnya. Xiaoyan terlihat cukup terkejut ketika melihat pada Hun Tiandi, yang kemudian dia berkata, Hun Tiandi, kau benar-benar telah melahap api pelahap ketiadaan. Sungguh kau kejam dan juga orang yang tidak tahu berterima kasih. Wahai api pelahap tiadaan, berapa lama lagi kau akan menunggu sebelum melakukan tindakan? Pada akhirnya, duar! Tubuh dari Hun Tiandi pun mengeluarkan sebuah ledakan, dan api berwarna hitam telah melesat keluar dari dalam tubuhnya.
Hal itu berubah menjadi sosok dari api pelahap ketiadaan bertubuh manusia. Api ini melihat pada Hun Tiandi, kemudian berkata, "Hun Tiandi, karena kau berniat untuk membunuhku, maka aku akan menyeretmu pada kematian." Segera setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari api pelahap tiadaan melihat ke arah Xiaoyan, dan dia pun berkata, "Dewa api Xiaoyan, kau memang memiliki kemampuan untuk bisa memanggil seluruh api surgawi yang berada di dunia, dan hari ini aku akan menuruti perintahmu." Setelah mengatakan hal tersebut, api pelahap tiadaan pun melesat, dan dia segera berdiri di pilar batu nomor 2. Pada akhirnya, banyak pilar api telah ditembakkan ke arah langit. Hal itu bergabung bersama-sama dan kemudian berubah menjadi pedang raksasa, Guyuan, Sukun, dan juga yang lainnya. Ketika melihat pedang raksasa yang terbentuk dari api surgawi, mereka sangat terkejut lalu berkata, sebenarnya itu merupakan pedang api surgawi kuno, Sukun. Ketika melihat adegan seperti ini, juga bergumam, pedang kuno api surgawi itu adalah sesuatu yang legendaris dan sebenarnya bisa muncul dengan cara seperti ini karena Sukun sangat paham pedang misterius yang luar biasa ini hanya sekali saja muncul di zaman kuno saat itu dan cukup sedikit para ahli kuno yang pernah melihatnya. Namun tidak menyangka bahwa Sukun saat ini benar-benar bisa menyaksikan pedang kuno api surgawi. Sebuah kata kejutan dan juga ketakutan muncul dalam tatapan mata Hun Tiandi. Lalu dia berteriak, "Semua orang-orang dari klan Hun, gunakan diri kalian untuk persembahan dari pedang darah milikku." Mendengar teriakan dari seorang Hun Tiandi, orang-orang dari klan Hun semuanya langsung bubar dan tidak ada satupun yang berani serta sudi menjadi persembahan dari pedang darah. Melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang klan Hun miliknya, membuat Hun Tiandi menjadi sangat marah dan dia berteriak, "Dasar kalian semuanya pengkhianat." Pedang itu pun langsung digerakkan oleh Hun Tiandi dan dalam sekejap saja telah melenyapkan 70 hingga 80% pasukan dari klan Hun yang tersisa. Orang-orang dari klan Hun saat ini benar-benar ketakutan ketika melihat apa yang dilakukan oleh Hun Tiandi. Sementara Xiaoyan ketika menyaksikan adegan seperti itu hanya bisa mengatakan, "Hun Tiandi, kau bahkan rela membunuh anggota klanmu sendiri. Dasar kau binatang buas." Kata-kata itu memang cocok untuk dirimu. Hun Tiandi hanya tertawa dan diam jawabnya, "Bagaimanapun juga pemenang adalah seorang raja dan prosesnya itu tidak penting." Hun Tiandi saat ini juga langsung meludahkan darah yang dimasukkan ke dalam pedang darah miliknya. Tubuh dari Hun Tiandi saat ini sudah benar-benar terlihat berantakan, namun tatapan matanya terlihat cukup ganas ke arah Xiaoyan lalu berteriak, "Xiaoyan, mati saja kau hari ini." Pedang besar milik Hun Tiandi pun langsung diayunkan. Hal itu mengeluarkan serangan yang luar biasa ke arah panggung api surgawi milik Xiaoyan. Melihat serangan ini, raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius. Dia juga langsung menggerakkan tangannya dan pedang kuno api surgawi sekarang juga langsung bergerak untuk berhadapan dengan pedang darah milik Hun Tiandi. Pada akhirnya, dang! Benturan dari kedua pedang raksasa itu pun menimbulkan badai energi yang sangat mengerikan menyebar di langit. Bahkan energi penghalang yang telah diciptakan oleh aliansi rumah langit dalam sekejap dihancurkan. Semua orang yang berada di dalamnya sekarang telah terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Angin yang sangat menakutkan itu pun telah memaksa panggung api surgawi milik Xiaoyan yang tadinya melayang di langit sekarang telah terjatuh ke arah tanah dengan kecepatan tinggi. Akhirnya buar. Hal itu pun menghantam tanah dan menimbulkan lubang yang sangat besar. Debu yang sangat tebal telah menyebar dan kali ini tatapan mata banyak orang telah dipenuhi dengan antisipasi untuk melihat siapa yang menjadi pemenang dari bentrokan pedang tersebut. Secara perlahan debunya menyebar dan dua sosok dari manusia yang telah berumuran darah kali ini telah muncul. Mereka tidak lain merupakan Xiaoyan dan juga Hun Tiandi. Tubuh keduanya terlihat tampak lemas. Namun Hun Tiandi saat ini melihat ke arah Xiaoyan sambil berkata, "Xiaoyan, bahkan jika kau bisa mengalahkanku hari ini, dirimu masih tidak akan bisa membunuhku. Setelah aku pulih di masa depan, aku pasti akan datang kembali dan membuatmu membayar harga yang mahal untuk hari ini." Tubuh dari Hun Tiandi yang terhuyung segera berbalik dan dia melayang ke udara berniat untuk melarikan diri dari dalam tempat ini. Sementara Xiaoyan ketika menyaksikan hal tersebut hanya bisa mengatakan, "Hun Tiandi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari tempat ini." Dari dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya api yang sangat terang
dan panggung api surgawi tiba-tiba kali ini bergetar dengan cukup hebat. Pilar batu yang sangat besar muncul di tengah-tengah dari panggung api surgawi tersebut. Tubuh dari Soyen yang kali ini telah terbakar segera berdiri di pilar batu dari panggung api surgawi. Melihat apa yang dilakukan oleh Soyen, wajah dari Hun Tiandi pun langsung memucat. Dan dia kemudian berteriak, "Soyen, sebenarnya kau telah menyalakan tubuh dodimu sendiri. Dan yang kau lakukan saat ini tidak lebih dari bunuh diri." Soyen hanya tersenyum mendengarkan ucapan dari Hun Tiandi. Sementara banyak orang ketika melihat apa yang dilakukan oleh Soyen hanya bisa mengatakan, "Kepala aliansi, tolong jangan lakukan itu." Tubuh dari Soyen yang sudah berubah menjadi api, sekarang dia mengatakan, "Tubuhku yang saat ini merupakan api surgawi dan aku akan menyegelmu untuk selamanya." Hun Tiandi, biarkan bencana yang muncul di seluruh benua berakhir hari ini. Pilar-pilar batu di panggung api surgawi ini tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya yang benar-benar terang oleh api surgawi yang berada di atasnya. Cahaya-cahaya itu pun sekarang telah melonjak ke arah langit dan membentuk formasi yang sangat misterius. Wajah Hun Tiandi terlihat cukup pucat ketika dia menyaksikan formasi api tersebut, karena Hun Tiandi bisa merasakan sebuah aura kematian. Hal ini membuat Hun Tiandi segera berbalik dan akan pergi dengan cepat. Namun tiba-tiba saja dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah ditarik ke belakang. Formasi api yang telah diciptakan oleh Soyen dan juga para api surgawi yang lainnya sekarang telah menyedot tubuh dari Hun Tiandi. Hal ini membuat Hun Tiandi berteriak, "Persiapan 1000 tahun dari klan Hunku sebenarnya telah dihancurkan di tanganmu. Soyen, aku tidak mau menerima hal ini. Aku tidak terima." Cahaya-cahaya api yang luar biasa dalam sekejap saja melilit tubuh dari Hun Tiandi dan kemudian mengubahnya menjadi sebuah kepompong. Banyak simbol-simbol api sekarang telah melilit kepompong tersebut dan membentuk sebuah segel yang tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh Hun Tiandi. Tubuh dari banyak orang ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa gemetaran. Mereka pada akhirnya lega karena kiamat yang diciptakan oleh Hun Tiandi sekarang telah berakhir. Gu Yuan hanya bisa berkata, apakah sebenarnya Soyen memang berhasil? Sementara Sun Er dan juga Cailin, mereka hanya saling memandang. Detik berikutnya mereka pun berkata, "Soyen!" Dan mereka berdua segera melompat untuk bergegas menuju panggung api surgawi. Kali ini mereka berdua bisa melihat banyak api surgawi yang berada di panggung api surgawi tersebut. Segera setelahnya tatapan mata mereka berdua melihat pada tengah-tengah dari panggung api surgawi. Di tempat itu tidak ada seorang pun. Hal ini membuat Sun Er dan juga Cailin menjadi cukup lemas. Namun detik berikutnya ada suara terbatuk yang tidak lain itu merupakan Soyen. Namun tubuh Soyen saat ini terlihat cukup ilusi. Dia melihat pada Sun Er dan juga Cailin sambil mengatakan, "Aku sebenarnya masih hidup, hanya saja tubuh fisikku telah hancur dan aku baru melakukan sesuatu untuk membuat tubuhku yang lain di masa depan." Sun Er dan juga Cailin mereka dengan cepat berlari dan kemudian memeluk Soyen. Kedua wanita cantik itu pun kali ini mengatakan, "Kau jangan pergi dan tetaplah menjadi pahlawan lain kali. Jika tidak ada dirimu, seluruh benua ini mungkin akan hancur." Soyen ketika mendengar kata-kata seperti ini hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam. Dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Tenanglah, ini akan menjadi terakhir kalinya aku melakukan hal seperti ini." Tatapan mata Soyen melihat pada kepompong yang telah melayang di atas panggung api surgawi. Di dalamnya ada Hun Tiandi yang telah disegel dan secara bertahap dia akan disempurnakan oleh api surgawi yang berada di dalam tempat ini. Soyen pada akhirnya cukup lega karena dia telah muncul sebagai pemenang dari pertarungan melawan Hun Tiandi. Tatapan mata Soyen melihat pada seluruh dataran tengah yang sekarang telah banyak kehancuran dan juga lubang-lubang yang besar. Soyen sambil memeluk Sun Er dan juga Cailin, dia berkata, "Akhirnya aku bisa beristirahat." Setelah mengatakan hal tersebut, Soyen pun menutup matanya sambil secara perlahan mengatakan, "Dewa api Soyen, leluhur Xiaoshuan, aku telah membantu menyelesaikan apa yang telah gagal kau capai saat
itu, pertempuran yang luar biasa dari dua orang elit Dodi telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam di seluruh dataran tengah. Bahkan saat ini, dataran tengah bisa disebut sebagai tempat yang rusak parah dan juga banyak kehancuran. Ada jurang yang sangat besar yang telah memisahkan dataran tengah ini menjadi dua bagian dan orang-orang menyebutnya sebagai jurang dua Dodi. Tidak ada satupun orang yang akan melupakan pertempuran yang menggetarkan dunia pada saat itu. Orang-orang dari klan Hun yang belum mati sisanya telah melarikan diri yang kemudian dikejar oleh pasukan aliansi milik Soyen. Tidak ada satupun yang bisa luput dari kejaran pasukan aliansi. Setelah melenyapkan orang-orang yang telah kabur tersebut, tentara aliansi milik Soyen saat ini menyerbu ke dalam alam Hun. Di tempat itu tidak ada satupun orang yang hadir karena sekarang alam Hun telah berubah menjadi kolam darah yang sangat besar. Karena Hun Tiandi memang telah banyak melakukan pengorbanan pada saat itu demi bisa mencapai tujuannya, yaitu menjadi seorang elit Dodi. Namun pada akhirnya orang gila seperti Hun Tiandi berhasil dikalahkan oleh Soyen, Guyuan, dan juga Sukun. Mereka berdua bergandengan tangan untuk menghancurkan alam Hun. Dan sejak hari itu juga yang disebut dengan klan Hun sudah tidak ada lagi di dunia. Di antara 8 klan kuno, sekarang hanya ada klan Gu, klan Yan, klan Lei, dan juga tentu saja ada satu klan luar biasa, yaitu klan Xiao. Karena sebenarnya klan Xiao telah terlahir kembali ke dunia dengan garis keturunan Dodi yang telah diaktifkan. Hal itu berkat Soyen yang menjadi seorang Dodi. Garis keturunan Dodi ini memberikan keuntungan yang paling besar pada mereka yang dekat dengan Soyen, dan efek yang paling jelas telah dirasakan oleh putri dari Soyen, yaitu Xiao Xiao. Kali ini kekuatan dari Xiao Xiao telah langsung melonjak ke tahap Doseng bintang 8. Kecepatan seperti ini akan membuat banyak orang menjadi sangat iri. Meskipun Xiao Xiao memiliki bakat yang luar biasa, namun dia belum mengungkapkan bakat tersebut dan sudah menjadi seorang ahli top di seluruh benua Doki. Situasi seperti ini bahkan membuat orang-orang seperti Lei Ying, Yan Jin, dan juga yang lainnya yang telah berlatih selama ribuan tahun hanya menggelengkan kepalanya. Itu merupakan manfaat terbesar yang bisa dinikmati oleh generasi pertama dari keturunan Dodi. Seluruh orang yang berada di dalam klan Xiao juga telah menikmati manfaat yang besar yang dibawa oleh garis keturunan Dodi itu. Kekuatan mereka pada akhirnya meningkat dengan pesat, dan hanya masalah waktu saja sebelum pada akhirnya klan Xiao akan kembali menduduki puncak dari kejayaannya saat itu. Sementara tentara aliansi secara alami dibubarkan karena perang besar telah berakhir. Mereka hanya akan sesekali berkumpul ketika menghadapi situasi yang sangat berbahaya dan juga tidak bisa diselesaikan seorang diri. Nama dari seorang dewa api Soyen telah bergema di seluruh sudut dari benua Doki. Hal itu dipuja-puji oleh banyak orang, dan di dalam hati orang-orang tersebut, dewa api Soyen semacam dewa yang telah turun dari surga untuk menjaga benua Doki ini. Meskipun tentara aliansi besar telah dibubarkan, namun aliansi rumah langit masih ada hingga detik ini, dan mereka menjadi penguasa tertinggi di dataran tengah. Banyak orang sekarang telah memilih bergabung dengan aliansi rumah langit. Dua tahun telah berlalu semenjak pertempuran besar itu terjadi dan menggemparkan seluruh dataran tengah. Kali ini di dataran tengah sendiri telah banyak muncul faksi dan juga sekte-sekte yang sekali lagi menyebabkan dataran tengah telah berkembang. Namun tentu saja aliansi rumah langit tidak ikut campur dalam hal tersebut. Mereka masih mempertahankan posisi tertinggi dan menjadi penguasa dari seluruh dataran tengah. Dengan bantuan dari kekuatan api surgawi, Soyen membutuhkan waktu 2 tahun untuk kembali membentuk tubuhnya. Setelah itu, Soyen pun mengadakan pernikahan yang besar dengan Sun Er dan juga Cailin. Pernikahan tersebut disaksikan oleh seluruh dunia dan juga individu yang tidak terhitung jumlahnya. Ini merupakan janji yang pernah dikatakan Soyen pada Cailin dan juga Sun Er sebelum menghadapi perang besar melawan Hun Tiandi saat itu. Setelah menikah, Soyen pada akhirnya mengembalikan posisi dari pimpinan aliansi rumah langit kepada Yalau. Alasan Soyen adalah aliansi rumah langit saat ini tidak lagi membutuhkan bantuan darinya. Yalau hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika menghadapi tindakan dari Soyen, dan Yalau sadar bahwa Soyen berencana menjadi bos kecil yang lepas dari tanggung jawab.
Namun Yalou tidak mempermasalahkan hal itu karena dia sangat memahami Soyen yang merupakan orang yang tidak ingin terikat oleh apapun. Pada akhirnya, keseharian dari Soyen hanya berjalan-jalan dan juga berkeliling dunia setelah dia dibebaskan dari tanggung jawab yang besar. Waktu pun terus berlalu. Musim semi telah berubah menjadi musim gugur. Ada 3 sosok yang saat ini berada di dalam ruangan dari kota Bailey yang merupakan wilayah timur di dataran tengah. 3 sosok itu tidak lain merupakan Liu Qing, Lin Xiuya, dan juga Lin Yan. Lin Yan kali ini hanya berkata, "Liu Qing, apakah Soyen akan benar-benar datang?" Lin Xiuya hanya menjawabnya, "Lin Yan, sudah bertahun-tahun berlalu, tapi karaktermu yang tidak sabaran masih tidak menghilang." Sementara Liu Qing kali ini hanya mengatakan, "Lin Xiuya, aku dengar bahwa dirimu saat ini telah mendirikan sebuah faksi." Lin Xiuya hanya tertawa sambil menjawabnya, "Aku hanya bermain-main saja, dan itu bukan sesuatu yang luar biasa jika dibandingkan dengan apa yang telah diciptakan oleh Soyen." Baru saja Lin Xiuya mengatakan hal tersebut, ada sebuah suara yang cukup akrab terdengar di dalam ruangan ini. "Lin Xiuya, ucapanmu itu benar-benar cukup berlebihan." Semua orang pada akhirnya menoleh. Sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah dari 3 orang tersebut karena yang datang ke tempat ini sebenarnya adalah Soyen. Mereka bertiga buru-buru berlari ke arah Soyen yang kemudian meninju dada dari Soyen sambil mengatakan, "Akhirnya kau datang juga ke tempat ini." Sementara Lin Yan juga tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hai, sebenarnya aku telah meninju seorang dewa api yang sangat diagung-agungkan oleh seluruh dunia." Soyen hanya tertawa ketika bisa berkumpul kembali dengan teman-teman baiknya ini. Segera setelah itu, Soyen mengatakan, "Berhentilah kalian mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Hari ini kita akan berpesta." Tanpa basa-basi lagi, mereka berempat pada akhirnya berpesta. Hingga Lin Yan dan juga Liu Qing sekarang tertidur di lantai dengan raut wajah yang sudah memerah. Sementara Lin Xiuya memandangi Soyen dan dia bertanya, "Soyen, selanjutnya kau berencana untuk pergi kemana?" Soyen hanya mengatakan, "Aku sudah berkeliaran dalam jangka waktu yang sangat lama dan aku saat ini benar-benar rindu untuk kembali menuju kekaisaran Jiama." Lin Xiuya, kau bisa datang menuju aliansi rumah langit jika kau memiliki masalah yang tidak bisa kau selesaikan, dan aku sudah berbicara pada orang-orang yang ada di sana untuk memberikan bantuan apapun pada teman-temanku. Lin Xiuya hanya tertawa. Sungguh luar biasa. Ini benar-benar mengejutkan. Sepertinya aku telah membuat pilihan yang tepat untuk pergi membantu dirimu saat itu menuju kekaisaran Jiama. Cerita kemudian berpindah pada sekte bunga. Orang-orang dari sekte bunga tadinya juga bergabung dengan aliansi. Namun setelah aliansi itu dibubarkan, mereka kembali ke tempat masing-masing. Di sebuah puncak gunung, ada seorang wanita yang cukup cantik menggunakan jubah berwarna putih yang tidak lain merupakan Yun Yun. Tiba-tiba saja Nalan Yanran datang dan dia berkata, "Guru." Yun Yun segera menoleh lalu mengatakan, "Yanran, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan?" Yanran hanya memandangi Yun Yun dengan cara yang cukup aneh. Selama ini ada banyak ahli yang terkenal di seluruh dunia Doki yang telah datang untuk menyatakan cinta mereka pada Yun Yun, namun semuanya ditolak. Dan Yanran mengetahui bahwa di dalam hati dari Yun Yun hanya ada seorang Soyen. Tidak peduli meskipun Soyen saat ini sudah memiliki 2 istri. Yanran kemudian berkata dengan lembut, "Guru, Soyen telah mengirimkan pesan padamu." Ucapan dari Yanran itu membuat Yun Yun terkejut. Matanya pun langsung berbinar. Dia sedikit tersenyum lalu bertanya, "Pesan apa yang dikirimkan oleh Soyen?" Yanran, dirinya segera tersenyum sambil berkata, Soyen bertanya, "Apakah kau bersedia untuk kembali menuju kekaisaran Jiama?" Ucapan dari Yanran membuat Yun Yun terkejut. Tanpa sadar, dia telah menggigit bibirnya sendiri. Dan pandangan mata dari Yun Yun sekarang telah menjadi sedikit lembab. Ada sebuah tempat di kekaisaran Jiama yang dia rindukan. Tempat itu bukanlah pegunungan Yunlan, dan sebaliknya adalah goa di pegunungan binatang ajaib. Di tempat itu, pertama kali Yun Yun bertemu dengan Soyen, dan mereka berdua juga telah melakukan di dalam goa itu. Cerita kemudian berpindah pada kekaisaran Jiama, tepatnya merupakan kota Kingsan. Saat ini, kota Kingsan tidak diragukan lagi menjadi tempat yang benar-benar ramai, dan salah satu tempat yang dipenuhi oleh banyak orang adalah klinik yang berdiri di kota Kingsan tersebut.
Kota Kingsan ini cukup dekat dengan pegunungan binatang ajaib. Banyak tentara yang sering melakukan perburuan di dalam pegunungan tersebut dan mereka tidak sedikit yang juga telah terluka. Pada akhirnya mendatangi klinik untuk mendapatkan sebuah pil obat demi bisa menyembuhkan luka mereka dengan cepat. Apalagi yang menjadi pemilik klinik ini adalah seorang gadis cantik dengan kekuatan yang luar biasa yang tidak lain merupakan Xiao Yixian. Setelah menuliskan sebuah resep dan juga memberikan pil obat pada seseorang, Xiao Yixian pun mengatakan, rebuslah pil obat ini menjadi cairan. Segera setelah itu, tempelkan pada lukamu. Orang itu segera mengambil resep dan juga pil obat yang diberikan oleh Xiao Yixian, kemudian pergi dari klinik ini. Orang yang di belakangnya telah mengantri sangat banyak dan kemudian mereka melangkah maju. Namun tiba-tiba ada sesosok pemuda yang menggunakan jubah berwarna hitam menyerobot antrian. Orang yang berada di depan cukup tercengang, kemudian berteriak, apakah kau tidak bisa mengantri? Sebenarnya kau cari mati. Xiao Yixian sambil terus menulis resep yang ada di tangannya. Dia tidak memandang siapa yang telah hadir dan hanya mengatakan, silahkan kalian mengantri dengan aman. Namun, sosok pemuda berjubah hitam yang tidak lain merupakan Zhou Yan langsung mengambil posisi duduk di hadapan dari Xiao Yixian dan dia mengatakan, mengingat hubungan kita berdua, aku pikir diriku ini tidak perlu mengantri, bukan? Orang-orang yang berada di belakangnya cukup tercengang ketika mendengar ucapan dari Zhou Yan. Mereka kemudian mencibir, sebenarnya orang ini berani menggoda Dr. Xiao Yixian. Apakah dia cari mati? Xiao Yixian hanya terdiam dan terus terfokus menulis resep obat. Namun detik berikutnya, Zhou Yan kembali mengatakan, apakah kau tidak takut jika dirimu kesepian dengan pergi seorang diri? Kata-kata tersebut membuat Xiao Yixian cukup tercengang. Dia kemudian melihat pada pemuda yang ada di hadapannya. Mata dari Xiao Yixian pun berbinar dan dia kemudian tersenyum sambil mengatakan, aku selalu pergi sendirian karena kau tidak menemani diriku. Zhou Yan ketika mendengarkan ucapan dari Xiao Yixian hanya bisa tersenyum. Bagaimana jika dirimu ikut bersamaku saja untuk tinggal di dalam kota Wutang? Raut wajah dari Xiao Yixian langsung mengungkapkan sebuah senyuman yang cukup menggoda. Sementara semua orang yang berada di dalam tempat ini ketika menyaksikan adegan seperti itu, hati mereka seolah-olah telah hancur. Bagaimanapun juga, mereka semuanya memandang Xiao Yixian sebagai seorang dewi yang sangat susah untuk ditaklukkan. Namun tidak disangka, kehadiran dari seorang pemuda berjubah hitam telah langsung membuat Dewi Xiao Yixian langsung luluh. Cerita kemudian berpindah menuju Kekaisaran Jiama, tepatnya adalah ibu kota dari Kekaisaran Jiama itu sendiri. Tempat ini merupakan tempat yang paling penting dari Kekaisaran Jiama. Setiap 2 tahun di Kekaisaran Jiama ini akan diadakan sebuah lelang yang besar dan itu dilakukan oleh Aliansian. Lelang barang yang berada di dalam tempat itu semuanya adalah sesuatu yang sangat berharga. Sosok manusia telah memenuhi tempat pelelangan dan di tengah-tengah dari tempat lelang tersebut ada seorang wanita yang sangat cantik menggunakan gaun berwarna merah dengan tubuh yang seksi dan tidak lain, dia merupakan Yafei. Banyak orang juga menganggap Yafei ini sebagai seorang dewi yang luar biasa. Meskipun kekuatan Yafei hanya berada di tahap Dohuang, namun dia memiliki bawahan yang cukup banyak dan berada di tahap Dozong. Yafei saat ini memiliki sebuah julukan khusus di wilayah barat laut dan itu adalah Kaisar Wanita Emas. Yafei menunjuk barang lelang yang ada di hadapannya dan dia sekarang mengatakan metode tahap Tian kelas rendah yang bernama Teknik Guntur. Tawaran awal aku buka dengan harga 3 miliar. Kata-kata itu membuat banyak orang yang berada di dalam pelelangan langsung gempar. Bagaimanapun juga, metode Ki kelas Tian adalah sesuatu yang luar biasa. Namun detik berikutnya, ada suara dari seorang pemuda yang langsung mengatakan, harga 3 miliar, bisakah kau menurunkannya sedikit supaya lebih murah? Tatapan mata dari seluruh orang yang berada di dalam pelelangan ini melihat pada siapa yang berani berbicara seperti itu. Sementara Yafei yang berada di tengah-tengah panggung juga cukup kaget mendengar ucapan ini. Dia menoleh pada siapa yang telah berbicara dan tanpa sadar, metode Ki kelas Tian yang sekarang dipegang oleh Yafei langsung terjatuh karena dia benar-benar terkejut dengan apa yang telah dia lihat. Sementara seorang pemuda berpakaian hitam hanya tersenyum ke arah Yafei sambil mengatakan, aku akan membayar 3 miliar apabila ditambahkan dengan 1 orang.
apakah hal itu bisa dilakukan. Semua orang yang berada di dalam tempat ini cukup gempar mendengar kata-kata yang cukup menggoda dari pemuda berjubah hitam itu. Mereka mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemungkinan Yafei akan sangat marah. Banyak penjaga dari tempat pelelangan ini pun langsung berkerumun ke tempat pemuda berjubah hitam yang tidak lain merupakan Soyen. Mereka telah bersiap untuk melakukan serangan ketika Yafei memberikan perintahnya. Sementara Yafei hanya memandangi Soyen dengan mata yang berbinar dan dia berkata, "Aku bisa mempertimbangkannya." Dalam waktu yang cukup singkat, suasananya langsung berubah menjadi sangat aneh. Para penjaga yang tadinya mengepung Soyen, mereka buru-buru bergerak mundur dan semua orang di dalam tempat pelelangan ini raut wajahnya berubah menjadi cukup cengok karena mereka tidak tahu sebenarnya pemuda berjubah hitam adalah seorang Soyen yang merupakan Dodi, penyelamat seluruh benua Doki. Cerita kemudian berpindah pada kota Butang yang tidak lain merupakan markas dari klan Xiao kali ini. Di tempat itu, klan Xiao telah menghasilkan banyak ahli dan hampir tidak ada satupun kelompok yang bisa menandingi klan Xiao di seluruh benua Doki ini. Tawa dari anak-anak kecil telah bergema di dalam rumah dari klan Xiao. Sementara Soyen sekarang telah bersantai di sebuah kursi batu yang berada di halaman. Dia ditemani oleh Sun Er. Tiba-tiba saja Soyen memeluk pinggang dari Sun Er dan dia langsung berciuman dengan istrinya itu. Sun Er yang cukup malu kemudian berkata, "Soyen, Lin Er masih ada di sini. Kau benar-benar tidak bisa menjaga sikapmu." Soyen hanya tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, tidak apa-apa jika dia menonton. Kita akan sudah menjadi seorang pasangan yang tua." Seorang bocah laki-laki kecil yang terlihat cukup imut tiba-tiba saja berteriak, "Ayah, kau menggertak ibu lagi. Aku akan mengadukan dirimu pada ibu Cailin." Soyen hanya memandangi putranya itu sambil mengatakan, "Dasar bocah, kau beraninya mengancam ayahmu. Pergi sana dan bermain saja dengan teman-temanmu." Soyen melambaikan tangannya. Sebuah angin sepoi-sepoi meniup tubuh dari Lin Er yang merupakan putra dari Soyen. Lin Er buru-buru mengeluarkan doki dari dalam tubuhnya untuk menahan kekuatan dari ayahnya. Namun, tubuh dari bocah laki-laki kecil itu masih terlempar dan mendarat dengan lembut di tanah. Sementara Sun Er segera menegur Soyen, "Kau jangan seperti itu pada anakmu." Soyen hanya tersenyum ketika ditegur oleh seorang Sun Er. Selanjutnya, Soyen mengatakan, "Sun Er, aku memiliki sebuah perasaan yang cukup aneh selama periode waktu ini." Sun Er pun bertanya dengan penasaran, perasaan apa itu sebenarnya? Soyen kemudian berkata, "Apakah kau tahu kenapa elit Dodi di seluruh benua Doki ini pada akhirnya menghilang begitu saja?" Sun Er hanya membalasnya, "Aku tidak tahu. Memangnya apa yang telah terjadi?" Soyen hanya mengatakan, "Mungkin saja mereka tidak mati dan mereka memang sengaja meninggalkan benua Doki." Raut wajah dari Sun Er sekarang telah tampak cukup terkejut. Sementara Soyen memeluk Sun Er sambil mengatakan, "Perasaan itu menjadi semakin dalam. Aku butuh waktu 6 bulan dan kemungkinan aku akan bisa menemukan jawabannya." Mendengar ucapan dari Soyen membuat Sun Er hanya menganggukkan kepalanya. Waktu pun terus berjalan dan sekarang 6 bulan telah berlalu. Soyen selama 6 bulan ini telah menutup matanya di dalam menara batu yang terletak di aliansi Rumah Langit. Ada banyak orang yang telah melihat ke arah Soyen dan tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Soyen kali ini. Sukun sambil memandang Soyen, dirinya hanya bisa mengatakan, "Apakah menurutmu Soyen mengatakan sesuatu yang benar?" Guiyuan yang berada di samping dari Sukun, dia ragu-ragu sejenak lalu menjawabnya, "Aku sendiri juga tidak tahu. Namun tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan kenapa elit Dodi di seluruh benua Doki ini benar-benar menghilang. Padahal tidak mudah untuk membunuh seorang elit Dodi." Sukun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia cukup setuju dengan ucapan dari Guiyuan. Pada akhirnya Soyen membuka matanya. Sebuah riak yang cukup misterius sekarang telah terbentuk di langit dan kemudian hal itu berubah menjadi sebuah lubang hitam. Dari dalamnya terpancar
sebuah energi yang cukup redup. Soyen tiba-tiba saja berdiri dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Ketika melihat lubang hitam di langit, dia bisa merasakan sebuah perasaan yang cukup akrab dari lubang hitam tersebut. Hal ini membuat Soyen bergumam. Sebenarnya itu merupakan energi origin. Sukun dan juga Guyuan hanya melebarkan mulut mereka dan merasakan gejolak di dalam hati. Pada saat ini, mereka berdua bisa merasakan bahwa kekuatan mereka yang telah berhenti di puncak dari bintang 9 doseng sebenarnya secara perlahan menunjukkan tanda-tanda untuk pertumbuhan. Keduanya tahu jika mereka berdua masuk ke dalam terowongan yang berada di atas Xiaoyan, kemungkinan Sukun dan juga Guyuan akan mampu menembus ke tahap Dodi. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia melihat pada lubang hitam. Selanjutnya, Xiaoyan mengatakan, ini merupakan akhir, namun juga merupakan awal. Dan akhirnya, cerita pun tamat. Okelah para brother shopku, setelah ini kita lanjutkan pada petualangan Xiaoyan di dalam cerita Kaisar Api. Jika kalian penasaran dengan bagaimana ceritanya, silakan untuk tetap stay di channel Sobat Movie. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.